Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ali Mahfudin dengan NIM 221011402301. Di sini saya izin mengumpulkan tugas, yaitu tugas data mining dengan judul prediksi screen time mahasiswa berdasarkan interaksi dengan AI. Nah, untuk studi kasusnya ini yaitu analisis data penggunaan AI mahasiswa dengan menggunakan model linear regression. Nah, untuk analisis data ini dilakukan menggunakan tiga pendekatan machine learning, yaitu klasifikasi, terus klasterisasi, dan regresi. Nah, untuk bagian utama yang menjadi fokus presentasi saya yang ini adalah yaitu tentang evaluasi regresi. Nah, tadi kan ada tiga pendekatan machine learning. Yang pertama, klasifikasi. Apa sih klasifikasi itu? Yaitu model digunakan untuk memprediksi suatu kelas berdasarkan data yang tersedia. Nah, secara umum prosesnya meliputi pembagian data training dan testing, terus processing, terus pelatihan model, prediksi, dan evaluasinya menggunakan akurasi classification taper serta confusion metric. Terus yang kedua yaitu klasterisasi. Model ini yaitu digunakan untuk mengelompokkan data yang memiliki karakteristik yang mirip. Nah, pada analisis ini digunakan algoritma Cummins, yang artinya data terlebih dahulu disiapkan dan distandarisasi, kemudian jumlah klaster ditentukan dan hasilnya dievaluasi, yaitu menggunakan Silhouette score serta divisualisasikan. Nah, untuk bagian saya ini yaitu eh, proses regresi, di mana proses ini digunakan untuk memprediksi nilai numerik. Pada analisis ini target yang diprediksi adalah screen time. Data dibagi menjadi data training dan testing. Kemudian model linear regression dilatih menggunakan data training. Nah, setelah itu menghasilkan prediksi terhadap data testing. Namun hasil prediksi saja belum cukup. Nah, untuk menentukan apakah model sudah baik atau belum, karena itu diperlukan proses evaluasi regresi. Nah, sebelumnya itu apa sih evaluasi regresi itu? Eh, Proses evaluasi regresi itu untuk mengukur seberapa baik hasil prediksi model terus dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Nah, tujuannya adalah mengetahui seberapa besar kesalahan prediksi dan seberapa baik model dapat menjelaskan data target. Nah, untuk tentang model regresi ini yaitu pada target prediksi yaitu screen time-nya itu jam pengguna layar per hari mahasiswa berinteraksi, yang artinya ke berapa jam misalkan mahasiswa itu menggunakan layar handphone misalkan berapa hari. Terus algoritmanya itu linear regression. Nah, pada data ini ada 94 data yang diuji, 24 data split 80-20. Nah, untuk variabel prediktornya itu X. Di sini ada jurusan, fakultas, program studi mahasiswa. Terus yang kedua perangkat, jenis perangkat yang digunakan, misalnya kayak laptop, handphone, terus aplikasi lain handphone dan yang lainnya. Nah, untuk ini kecemasan AI.
yaitu tingkat kecemasan terhadap skala. Yang keempat rasa bersalah, terus yang kelima jenis tugas. Nah, untuk matriks evaluasi regresi ini terdapat 4 ukuran yang bisa dipakai dan dinilai seberapa baik prediksi model. Yang pertama yaitu MAE ini, atau bisa disebut mean absolute error, ya, rata-rata selisih absolut antara nilai dan semakin kecil semakin akurat. Satunya sama dengan target atau jam. Atau bisa dikatakan metode ini yang digunakan untuk menghitung rata-rata kesalahan antara nilai hasil prediksi dengan nilai sebenarnya. Nah, pada EMA ini setiap selisih atau kesalahan dihitung dalam bentuk nilai absolut, sehingga tidak memperhatikan apakah hasil prediksi lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai sebenarnya. Nah, nilai MA ini yang semakin kecil menunjukkan bahwa hasil prediksi model semakin mendekati nilai sebenarnya. Nah, untuk kedua yaitu MSE atau mean squared error, yang artinya metode evaluasi ini yang menghitung rata-rata kesalahan antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya, yaitu dengan cara mengkuadratkan setiap selisih yang terjadi. Nah, karena kesalahan dikuadratkan itu, kesalahan yang nilainya besar akan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap hasil akhir. Nah, oleh karena itu MSI ini sering digunakan untuk mengetahui seberapa besar kesalahan model, terutama dalam dalam memberikan perhatian lebih terhadap prediksi yang memiliki kesalahan besar. Yang ketiga ini yaitu RMSE atau root mean squared error, atau bisa dikembangkan dari MSE ini, yaitu dengan menghitung akar kuadrat MSE tadi ini dengan nilai yang digunakan MRSE untuk mengetahui seberapa besar rata-rata kesalahan prediksi dalam satuan yang sama dengan data hasil. Nah, dengan demikian eh, metode RMSE ini semakin kecil nilai RMSE, maka semakin baik tingkat akurasi model dalam melakukan prediksi. Nah, untuk yang kedua yaitu R2 atau R squared atau koefisien determinisasi. Nah, metode ini metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan hubungan antar atau variasi yang terhadap pada data. Nah, nilai R2 ini menunjukkan seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan data sebenarnya. Nilainya yang semakin mendekati satu terus menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang semakin baik dalam menjelaskan data. Sedangkan nilai yang mendekati nol itu menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan data masih rendah. Nah, untuk codingannya yaitu ini tentang, oh, di sini ada codingan lainnya yaitu tentang analisis data pengguna AI ini, dan saya berfokus kepada evaluasi regresinya. Hmm. pada pada kode ini yaitu dengan
dengan hasil yang pertama itu dengan metode main absolute error ini, yaitu dengan kode ini yang hasilnya 27 2.7 2.9 2.435 2.556 403 itu, yang artinya eh, MA ini digunakan untuk menghitung rata-rata kesalahan besar atau kesalahan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Jadi selisih yang digunakan nilai absolut ini sehingga tidak memperhatikan apakah prediksi ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terus yang kedua itu main square error dengan kode ini, eh, yang hasilnya 13 47 65 30 88 45 52 995, yang artinya MSE ini mengukur kesalahan antara nilai aktual dan prediksi, tetapi setiap kesalahan dikuadratkan. Akibatnya kesalahan yang besar akan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap nilai evolusi. Untuk yang ketiga itu Rodman square error dengan kode RMSE NP.SQRT dalam kurung MSE dengan hasil 367 10 39 48 28 37 66. RMSE ini diperoleh dari akar kuadrat MSE tadi ya. Itu tujuannya adalah untuk mengembalikan nilai kesalahan ke skala yang sama dengan variabel target. Karena target yang diprediksi adalah screen time, maka nilai RMSE dapat dijelaskan dalam konteks satuan yang sama. Yang terakhir tadi yaitu R squared atau R score ya, dengan kode yang hasilnya yaitu 0,36967725269081. R2 ini digunakan untuk melihat seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variasi dari nilai target. Berbeda dengan tiga tadi ya, dari MAE, MSE, dan RMSE itu yang baru fokus pada besar kesalahan. Nah, untuk R2 ini menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi data. Nah, untuk hasil notebooknya ini dari R squared ini, yaitu ini dengan nilai ini atau sekitar 36,7% kali ya, yang artinya model dapat menjelaskan variasi screen time ini. Data pengujian sisanya masih dipengaruhi oleh faktor atau pola lain yang belum dapat dijelaskan dengan baik oleh model. Untuk R2 ini catatan pentingnya yaitu sebesar 36,7% bukan berarti akurasi. Model itu 36,7%, R2 bukan akurasi. Nah, untuk ringkasan dari evaluasi regresi ini yaitu dengan nilai tadi MA ini dengan nilai 2,729, yang artinya rata-rata besar kesalahan prediksi. Untuk yang MSC ini dengan nilai 13,47653 itu, yang artinya kesalahan dikuadratkan sehingga kesalahan besar lebih berpengaruh.
Untuk yang ketiga ini RMSE dengan nilai 3,671039, yang artinya ukuran kesalahan dalam skala yang sama dengan target. Nah, untuk R2 ini atau 3,7% ini yang artinya kemampuan model menjelaskan variasi target itu dengan nilai 3,67%. Nah, untuk visualisasi aktual dan prediksi. Nah, untuk eh, membandingkan nilai ini yaitu pada sumbu X ini dan nilai prediksi pada sumbu Y, garis diagonalnya menunjukkan kondisi ideal ketika nilai prediksi sama dengan nilai aktual. Semakin dekat titik terhadap garis ideal, semakin dekat hasil prediksi dengan nilai sebenarnya, yaitu dengan kode ini. Nah, untuk yang terakhir yaitu analisis residual. Sebelumnya belum dijelaskan ya analisis residual itu apa. Analisis residual itu yaitu selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Residual ini mendekati nol, menunjukkan bahwa prediksi semakin dekat dengan nilai aktual. Nah, residual berarti positif, nilai aktual lebih besar daripada nilai prediksi. Sedangkan residual ini negatif, berarti nilai prediksi lebih besar daripada nilai aktual. eh, Sebagai kesimpulan analisis tadi ini, eh, menggunakan klasifikasi, klasterisasi, dan regresi. Nah, untuk pada bagian evaluasi regresi ini yang menggunakan model 4 yaitu MAE, MSE, RMSE, dan R2, yang hasilnya 2.729, MSE 13.477, RMSE 3.671, R2 0367. Nah, berdasarkan hasil tersebut, model sudah dapat menghasilkan prediksi, tetapi masih terdapat kesalahan prediksi dan kemampuan model dalam menjelaskan variasi data masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa model masih dapat dikembangkan lebih lanjut dan menambahkan variabel jangka depan atau mencoba metode regresi lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang evaluasi regresi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.